Jumpa lagi dengan tutorial dari channel Wiranoya Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang masalah pembersihan slab jembatan, atau tepatnya lantai jembatan ya. Perlu diketahui bahwa untuk lantai jembatan yang mempengaruhi proses perhitungan pembersihan adalah dari nilai beban hidup, beban lalu lintas atau beban truk yang ada. Di dalam perhitungan ini saya sudah membuatkan rumus-rumusnya, tinggal rekan-rekan memasukkan dia punya input apa data-data beban jembatan maupun data-data gaya-gaya yang terjadi hasil perhitungan dari SAP 2000 ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, kita mulai saja perhitungan perencanaan mengenai pembersihan lantai jembatan atau slab yang ada. Untuk data konstruksi tebal slab lantai sebagaimana diketahui bahwa dari awal kita menetapkan adalah 30 cm atau 0,3 meter ya. Beban lapisan aspal dan overlay itu anggap aja 5 cm ya. Tebal genangan air hujan 5 cm. Jarak antar balok stranger ini yang ini ya, itu sekitar 1,1 meter. Lebar baru lalu lintas itu 6 meter. Jadi lalu lintas ini ada ini ya, yang istilahnya bahasa mudanya lebar yang diaspal gitu ya. Terus lebar spasi barier itu 35 spasi barier itu adalah lebar antara ini nih dudukan daripada pinggir jembatan dengan ini dengan jarak daripada trotoar. Jadi ini yang dimaksud dengan 35 cm ya. Terus lebar lalu lintas 6 meter. Berarti 6 meter itu dianggapnya 2 lajur ya. Sebagaimana kemarin bahwa penempatan lajur dari truk sudah saya terangkan ya. Lebar trotoar setengah meter, kiri kanan setengah meter ya. Sehingga lebar jembatan total itu 7,7, panjang jembatannya adalah 40 meter. Itu data konstruksi. Nah, mutu beton yang digunakan untuk jembatan, biasanya kalau jembatan itu antara 300 sampai 350, tergantung daripada beban truk yang ada ya. Karena di sini untuk ya beban yang besar dan panjang, jadi usahakan pakai yang K350 mutu betonnya itu ya. Modulus elastis biasa adalah 4.700 dikali akar FC daripada kuat tekan beton sendiri ya. Angka Poisson 0,2 dan koefisien Y betul-betul 0,001 derajat Celcius. Nah, mutu baja yang digunakan. Nah, mutu baja di sini adalah mutu baja pembesian ya, bukan mutu baja rangka bajanya. Kalau rangka baja sebagaimana diterangkan awal bahwa kita pakai yang SM490 EA atau YP ya. Ya, kalau di sini untuk tulangan itu dengan kalau diameter lebih besar dari 12 mili itu sekitar 42 MPa ya. Tegangan nilainya ya 420 MPa ya. Untuk yang lebih kecil biasanya lebih dari 12 mili itu yaitu 24 MPa atau 240 MPa ya. Nah, spesifikasi seperti biasa bahwa berat beton pakai yang bertulang 25, kalau non bertulang 24 ya. Berat baja sendiri pakai 77. Nah, di sini baru kita mulai perhitungan akibat beban daripada analisa beban berdasarkan akibat
beban berat sendiri ya, beban tambahan, beban truk ya. Jadi sekali lagi yang saya katakan bahwa pembersihan dari jembatan ini adalah diakibatkan oleh beban truk ya, bukan oleh beban D atau beban hidup, bukannya. Walaupun ini beban D-nya lebih besar. Nah, yang perlu diketahui ini untuk beban-beban yang ada itu baik beban sendiri, tambahan maupun truk adalah nilai daripada faktor beban ultimate ya. Kita sesuaikan dengan SNI 1725/2016 atau SNI yang terbaru. Kalau yang ada BMS lama itu ada 2 ya, tapi kalau kita sekarang itu 1,4. Ini yang perlu kalian rekan-rekan perhatikan ya. Terus kedua, nilai daripada beban truk yang ada. Artinya truk yang dikena lantai itu bukan beban seluruh truk, tetapi adalah beban gandar truk. Kita lihat contoh di sini. Ini adalah truk yang 50 ton yang sudah dipakai Bina Marga ya. 50 ton. Itu ada pembagian untuk depan itu 25 kN, 112,5 yang tengah juga 112,5 dan yang sama dengan yang pinggir. Nah, inilah yang dimaksud dengan beban gandar ya. Beban gandar daripada roda. Jangan terbalik nanti pakai beban truk yang 500 kN. Nah, itu jangan sampai terbalik ya. Jadi dipakai yang beban roda, bukan beban truk. Memang judulnya kelihatan beban truk, tapi bukan beban truk ya. Oke, dikalikan lagi dengan beban dinamis dalam SNI yaitu 30% sehingga nilainya jadi 146,25 kilonewton atau 14,6 ton ya, bagi 10 aja. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini. Terus hal kedua yang perlu diketahui adalah bahwa ini perhatikan begini. Ini ada stranger. Ini stranger. Di sini biasanya di sini ada cross girder ya, untuk yang jembatan ini. Nah, dari beban truk yang ada yang seperti di atas saya katakan bahwa ada 112,5 ton. Di sini ya, tekanan terjadi pada arah Y ya. Ini sumbu Y ini. Kalau sumbu X adalah arah ke belakang. Sehingga momen yang terbesar adalah pada sumbu Y ya, bukan pada sumbu X. Sumbu X itu yang ke belakang ya. Sumbu Y adalah arah lebar. Nah, ini jangan sampai terbalik, perhatikan ini. Perlu ya, kadang-kadang salah penggambaran pembesiannya. Jadi, momen yang terbesar adalah pada sumbu Y ya. Dan satu hal lagi bahwa untuk pembangunan jembatan di lantai jembatan itu adalah one slab ya, bukan two slab karena ada dua tumpuan. Sehingga dengan beban momen yang terhadap sumbu terapi lebih besar, maka pembesian ke arah lebar biasanya lebih besar daripada pembesian arah memanjang. Jadi kalau arah memanjang sini itu lebih kecil. Yang paling besar adalah pembesian ke arah lebar ya. Jadi jangan sampai terbalik ini. Oke, itu yang menjadi perhatian dalam perhitungan perencanaan itu. Kalau yang lain kita ini tinggal masukin aja rumus-rumus, dia punya rumus ya. Ini sudah 1,4, tinggal rumus berapa sehingga dapatkan momen yang ada. Dari momen yang ada biasanya baru kita tahu kombinasi arah Y maupun arah X itu berapa MPa atau kilonewton meter ya dengan kondisi beban yang ada. Nah, di sini kita lihat pembesian slab. Nah, kita langsung aja pada intinya, yaitu setelah kita di rumus-rumus yang ada, ya, rumus-rumus yang ada, maka
didapatlah kesimpulan bahwa dia punya ini, bahwa tulang lentur negatif, tulang negatif itu yang ke atas ya, kembali ke atas dan bawah gitu ya. Itu, nah ini, maaf, saya ulang dari sini dulu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk mencari pembesian untuk plat lantai itu diperlukan nilai momennya. Tidak perlu ada beban aksial, torsi, atau geser, itu nggak perlu itu. Yang perlu adalah nilai momennya. Berapa momen tumpuan, berapa momen lapangan. Tetapi, kalau jenis momen kalau di jembatan itu biasanya nggak dipilah-pilah kayak gedung ya. Momen lapangan, momen tumpuan, dibengkok-bengkokkan. Tapi kalau di jembatan biasanya praktis-praktis disatukan, didobelkan atau istilahnya penulangan double gitu ya. Oke, kita langsung melanjut bahwa nilai tulangan yang ada itu adalah dihitung terhadap berdasarkan pembesian dan momen yang ada, maka nilai tulangan yang digunakan diameter 16, 200, dan diameter 250. Nah, ini yang perlu saya ingatkan ke rekan-rekan bahwa untuk jembatan itu tidak ada pembesian yang kurang dari 16, itu minimal pakai 16 mm. Apalagi kalau pakai 13, itu mungkin jembatan non standar ya. Tapi kalau kita jembatan yang menerima beban truk yang berat itu minimal itu diameter 16, itu yang perlu diketahui. Maka dengan dipakainya besi diameter 16, dapatlah dia punya jarak pakai 200. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Ini arah memanjang jembatan 40 meter. Itu jarak besi 16, jaraknya 250 atas bawah, ya. Sementara yang arah melebar 16, jaraknya 200. Sekali lagi besi 16, jarak 200. Artinya dia punya jarak lebih rapat ya. Nah, makanya tadi katakan bahwa saya katakan dalam jembatan biasanya arah melebar itu pembesian itu lebih besar daripada arah memanjang. Itu hasil perhitungannya juga mendukung ya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita lendutan slab semua, kita cek lendutannya bagaimana, izin dan lain-lain. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kalau sudah antara lendutan izin dengan lendutan total yang ada sudah tidak menjadi masalah, maka kita lanjut ke perhitungan yang namanya plat injak. Jadi ada plat injak itu fungsinya untuk mencegah jangan sampai atau mengurangi tumbukan roda ke backwall. Ini yang namanya backwall ya. Ini yang namanya backwall di abutment. Tuh. Nah, berapa pendulangannya? Ya, sama prinsipnya. Artinya saya sudah buatkan rumus-rumusnya, tinggal rekan-rekan masukkan dia punya angka ya, data-datanya. Ya, oke atau tidak, kalau tidak oke ulangi lagi lah dia punya angka-angkanya toh. Nah, di sini dapatkanlah 16.200 dan 16.200 ya, yang arah melebar dan arah yang manjangnya 16.500. Nah, ini ada satu hal lagi, ada pengecualian catatan lagi untuk plat injak. Plat injak sebaiknya itu digunakan di bawah daripada ini ya. Kedua, nilai yang memanjang itu arah lebih besar tulangannya. Jadi kebalikan dari plat jembatan. Daerah melebar itu lebih kecil. Itu untuk plat injak. Nah, itu yang perlu rekan-rekan ingat daripada pembesian. Sehingga kita ada penulisan pembesian seperti ini, letaknya di mana pembesian itu dibuat dan dilaksanakan. Jadi itu mungkin secara singkat, dan untuk lengkapnya nanti mungkin dari Excel-nya mungkin rekan-rekan bisa dibeli ya, ini lebih enak lebih ini. Untuk sementara saya cukup dulu, sampai sekian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.